Dan kalau lu tanya nendang nggak, menurut gue 180 T itu nendang sih, Jok. Gitu. Karena itu yang tadi lu bilang kan, represent 0,8%, Jok. Lu GDP lu dari 5 ke 4,2 aja itu udah berasa kayak drop banget gitu. Ya. Oke, kalau misalnya ini jadi ingat dulu ada yang statement berpikirnya, oke, orang cetak-cetak poster pilkada, berarti kertas bagus dong. Ya. Menurut lu itu mana ada hubungannya nggak, Bill? Menurut gue sih belum pernah terlalu ngeliatin ya gitu ya, Jok. Tapi menurut gue emiten kertas itu tuh lebih cenderung ini benchmarknya kiblatnya nanti ke China, Jok. Demand global tuh kayak gimana? Kan di sana ada harga bleach scrap, paper sama segala macam, mereka kan ikutin situ, Jok. Kalau demand cuma kertas buat apa gitu, billboard apa segala macam gitu, menurut gue kurang lah ya, udah ya. Apalagi yang kita tahu sekarang, Jok, campaign itu kan di Instagram gitu kan, campaign itu di mana, di Twitter, di Facebook gitu kan, kayaknya udah nggak begitu zaman kali ya campaign pakai kertas itu, kayaknya masih pakai kertas ditempel tuh cuma sedot WC, Jok, di tiang listrik tuh masih pakai kertas tuh kayaknya. Kalau yang lain sih gue lihat udah nggak ada yang pakai kertas deh, kayaknya udah jarang gitu loh. Ya. Oke. Ya. Oh ya, ini benar nih. Mixology. Rebalancing itu kapan ya? Nah, rebalancing ini kan should be tanggal 12 ya, Bill ya. Nah, lu ada jagoannya nggak nih? Siapa yang bakal masuk? Balancing Goto sih, Jok, harusnya, Jok. Di stemnya harusnya masuk, Jok. Ya kan? Harusnya Goto tidak mengalami nasib seperti barang lu dulu, Jok, MTech gitu kan, yang berkali-kali ter-PHP MSCI nggak masuk gitu ya, Jok. Tapi Goto sih harusnya kali ini masuk, Jok, karena liquidity-nya udah ada, market cap-nya juga udah sizable gitu kan, so harusnya masuk. Apalagi di Mei ini itu kan termasuk rebalancing yang major ya di MSCI kan. Yang major itu di bulan Mei sama bulan November, yang quarterly kan biasanya Februari sama Agustus tuh nggak begitu gede, so harusnya memang lebih banyak perubahan tuh di bulan Mei atau November gitu. So di timeline harusnya di Mei ini harusnya rebalancingnya Goto sih harusnya sih masuk sih, jadi harusnya bisa kasih sentimen positif, mungkin bisa balik ke kemarin paling tinggi berapa ya, 130-an ya, yang berapa bulan kemarin itu kan gitu. Nah, Bill, kalau misalnya bagi teman-teman nih yang penasaran, kayak sebenarnya kalau untuk masuk indikator MSCI, volume turnover kan penting, tapi market size penting, cuman kayak labanya penting nggak sih? Since Goto ini kan sebenarnya belum cetak profit gitu, kayak itu jadi satu indikator juga nggak sih? Ya, jadi emang untuk nebak MSCI itu nggak gampang ya apa teman-teman. Jadi makanya setiap mau MSCI kan teman-teman mungkin lihat preview, ini masuk, ini keluar. Tapi untuk rate kebenarannya kan nggak 100% benar gitu ya. Karena memang ini suatu hal yang nggak bisa ditebak gitu kan. Karena kalau bisa ditebak, barangnya Jogi dulu MTech tuh pasti udah masuk harusnya berkali-kali itu. Ya kan? Kalau perlu masuk keluar lagi, Jok, saking nggak masuk-masuknya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih mereka tuh punya beberapa requirement, teman-teman. Nah, ini biasa diupdate setiap tahun, teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri tuh. Namanya di MSCI metodologi tahun berapa. Misalnya MSCI metodologi 2023. Di situ teman-teman bisa lihat. Ada tulisannya kok. Size, market cap. Kalau di develop market tuh mereka cari market cap berapa. Size kalau yang di emerging market tuh berapa. Gitu kan. Nanti dikasih tahu tuh mereka cut off-nya tuh biasa 10 hari kerja terakhir di bulan apa. Nah, itu bisa diambil acak tuh random di hari itu tuh market cap-nya di cut off waktu itu. Jadi setiap tahun itu berubah, Jok, cut off-nya. Mau yang middle cap, kan ada MSCI yang mid cap, MSCI yang small cap, yang big cap, itu tuh ada. Semuanya tuh requirement jelas. Jadi mereka termasuk yang transparan juga ya. Bukan yang kayak nggak tahu tiba-tiba ya nggak masuk aja gitu kan, atau kayak enggak. Sebenarnya udah ada requirement jelasnya gitu kan. Nah, market cap-nya pun hitungannya beda, teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan market cap 100T, lawannya perusahaan market cap 50T. Tapi yang 100T ini floating sahamnya cuma 5% di public. Which is berarti dia floating market cap cuma 5T kan. Yang 50T, meskipun market cap-nya lebih kecil nih, tapi dia floatingnya 30%. Berarti 15T floating market cap dia. Kemungkinan besar yang masuk dia gitu. Karena MSCI juga menghindari saham-saham yang nggak liquid atau floating market cap-nya nggak gede itu bisa masuk gitu. Nah, jadi memang banyak hal teman-teman yang bisa dilihat, tapi kurang lebih kalau teman-teman mau pelajaran itu tuh ada MSCI metodologi update, dan itu biasa diupdate setiap tahun. Gitu. Tanggal-tanggal rebalancing pun teman-teman harusnya udah tahu hari apa aja. Jadi habis nanti
Mei ini, Agustus nanti kapan, apa, itu sebenarnya udah ada tertera kok, gitu di situ. Oke, ya, berarti chance-nya bisa teman-teman lihat di situ ya seberapa besar. Ini apa inovatif? Om Sandi ikut Nyawapres nggak? Wah, ini sebenarnya menarik ya Bill. Kalau nextnya kita ajak siapa research kita atau ahli politik mungkin nanti untuk kita bahas peta politik dan IHSG ke depannya gitu kan. Ya, karena menurut gue capresnya udah kelihatan, Jok. Capresnya udah kelihatan. Yang belum kelihatan siapa cawapresnya kan, gitu kan. Apakah Pak Erick Thohir gitu kan, nanti kan, atau Pak Sandi kayak gitu kan, atau siapa, banyak pilihan lain gitu kan, Ridwan Kamil gitu kan, dan segala macamnya masih banyak nama di luar sana. Jadi menurut gue capresnya udah ketahuan, tapi sepertinya orang akan lihat kandidat siapa yang potensi menang juga salah satunya dari siapa cawapresnya gitu. Nah, lu punya nama tertentu nggak Bill? Ya. Wah, kalau kita ada nama tertentu kita beli sahamnya, Jok. Yang related. Minta di spill. Oke, tadi di situ tuh apalagi ya? MDKA tadi ada nanya. MDKA gue coba ini ya, proportional revenue-nya gue coba breakdown, bener nggak deh, Bill, nanti menurut lo? Kayak dia kan 70% masih dari nikel. Terus udah gitu, gitu almost 20% dari emas. 10% di copper. Is it true? Ya, memang makanya orang bilang kan MDK sebenarnya lebih ke nickel play, Jok. Kebanyakan lebih ke nickel play. Karena emasnya pun kan ini kan lagi yang nunggu yang Pani ini jalan dulu kan, gitu. Jadi ini bukan Pani yang pick 2 ya teman-teman. Ini memang dia punya Pani Gold sendiri, jadi yang terbalik gitu kan. Nanti dibilang, oh Pani punyanya ini juga kan, kalau Pani punya Pak gue nama Pak Salim gitu ya. Jadi ini Pani Gold gitu kan. Copper dia juga punya kayak Wetar 7 Bukit kayak gitu kan. Nah memang ini yang masih ditunggu nih. Productionnya tuh apa bisa berapa. Jadi benar memang in short term MDK is a nickel punya proxy sebenarnya. Itu benar sih, Jok. Oke. Nah, dari situ ya. Nah, jadi teman-teman gitu. Jadi membayangkan dia mungkin lebih relate ke pergerakan harga komoditi siapa nikel ya, itu akan lebih masuk akal. Jadi melihat coppernya gitu. Since memang judulnya copper gitu company-nya, tapi since revenue-nya dikit, nah jadi sensitivity-nya juga nggak terlalu besar gitu ya. Nah, ini sama kayak Antam lah, Jok. Aneka tambang. Orang pikir emas kan. Tiap emas naik, gue beli Antam. No. Secara ini yang ngedrive laba, Antam tuh nikelnya, bukan emasnya teman-teman gitu. Ya, nah tadi gue kayaknya lihat sekilas ada yang nanya, ya harga emas kan sebenarnya udah naik ya, udah di atas 2.000 dan sebenarnya udah lumayan hampir mendekati inilah dalam setahun terakhir itu. Nah cuman memang kenapa ya, maksudnya ini akan terreflect lagging gitu, misalnya di kuartal 1, kuartal 2 baru kelihatan, atau sebenarnya ada something nih. Oke, kayak tadi lu bilang Antam kan lebih ke dan dia juga mungkin minersnya nggak terlalu gede gitu kan, kayak Merdeka juga mungkin cuman ya nggak sampai 20%, atau sebenarnya ada faktor lain gitu Bill yang membuat harga saham-saham emas ini sebenarnya belum terbang gitu. Ya, sebenarnya ini fenomena bukan cuma kejadian di Indonesia ya. Lihat ya, meskipun harga emas sekarang udah dekat all time high, tapi di emiten-emiten emas di US pun itu kalau bisa ditrack tuh dari ETF itu kayak GDXJ ya Gold Junior Mining Index apa segala macam, itu juga rata-rata barang-barangnya belum pada naik sampai gimana juga. Teman-teman bisa cek juga tuh harga saham emas di luar kayak Newcrest gitu kan, apa segala macam itu pada belum gimana juga. Karena balik lagi, Jok, sekarang orang lihatnya masih gold itu sebagai risk averse play gitu kan. Orang terus banking baru naik, apa baru naik kayak gitu kan. Jadi lebih kayak more like a hedging gitu kan, ketimbang kayak sustainable market gitu kan. Tapi ini yang interesting ya kan, kemarin gue ada lihat salah satu gambar menurut gue benar juga ya, setiap the Fed itu naikin suku bunga dan rates-nya itu udah peak, dalam artian nggak naik lagi ya kan, itu gold cenderung mulai outperform tuh. Nah, tapi dia benar-benar akan outperform itu kapan? Pada saat the Fed-nya mulai cut rate dari yang dia level peaking itu. Nah itu biasa emasnya tuh mulai rally-nya tuh kenceng banget kayak gitu. Karena kan biasa kan orang anggapnya, Jok, itu berarti stimulus kan. Berarti kan kalau ada stimulus leading to weaker dollar ya kan. Weaker dollar kan usually kan translate-nya ke higher gold price gitu. Jadi menurut gua sekarang ya, gold itu masih
dianggap sebagai risk averse play. Gitu kan, lihat deh. Sekarang gold kalau naik itu kan berita ada ini, Jok. SVB, goldnya naik, sahamnya turun gitu kan. Kemarin First Republic Bank, Westpac, apa segala macam baru tuh pada naik semua kayak gitu kan. Tapi begitu things going well, emasnya kan masih agak turun. Tapi balik lagi, di harga emas kayak sekarang, menurut gua sih sooner or later you will see gold itu break all time high dan benar-benar akan sustain bull marketnya. Apalagi once nanti the Fed misalnya cutting rates ya menurut gua gitu. Jadi ya apa again komoditinya call-nya udah benar, tinggal kita tunggu aja nih sahamnya untuk ini. Karena yang kejadian nggak cuma di sini, even di US pun saham-saham emasnya itu belum sampai yang apa outperform kayak gimana gitu meskipun harga emasnya kayak gini. Ya, sama yang kayak kemarin berita-beritanya kan tentang ini de-dollarisasi gitu kan, yang dimana orang nggak mau pakai lagi dolar sehingga melemahkan mata uang. Itu masih lama lah kayaknya. Itu masih lama kayak teman-teman. Kan itu teman-teman udah punya yang masih muda, udah punya anak sama cucu, I think dolar masih akan jadi yang dominan sih teman-teman. Selama negara-negara utangnya masih in dollar gitu ya, ekspor impor masih pakai dolar gitu kan, menurut gua sih untuk de-dollarisasi itu kayaknya lebih strong di wacana daripada di actual apa resultnya Jok. Ya, memang perlahan akan turun lah penggunaan dolar gitu, tapi to call de-dollarization dolar itu bakal jatuh atau kayak gimana ya gua rasa belum ya gitu ya. Tapi kayak dolar mungkin turun nggak proporsinya, ya itu pasti akan turun over the time ya kan. Melemah mungkin nggak, mungkin aja, tapi bukan yang kayak tiba-tiba apa hilang gitu dolar gitu, nggak mungkin sih Jok, karena itu butuh puluhan tahun mungkin untuk benar-benar lu ngedongkel dolar dari nomor satu currency. Selama negara-negara global utangnya masih pakai dolar apa semua dolar, ya itu kan gitu loh. Harga Bitcoin aja masih pakai dolar Jok, yang paling lucu kan, ya kan orang bilang Bitcoin pengganti dolar, lu di bursa aja harganya masih pakai dolar gitu kan juga sebenarnya kan gitu, $29,000 kayak gitu kan. Memang ini mekanisme lah. Oke, ini ada udah apa? Imas adem-adem naik 200% nggak nyampe setahun. Wah, ini maksudnya mau pamer atau apa nih? Cuan Imas ya nih. Iya. Ya. Sebenarnya ya kalau itu sih kita udah ini Jok ya. Kita udah cuma bisa tepuk tangan aja Jok, luar biasa gitu kan. 21 hari kayaknya tuh hijau terus. Udah ARB pun tutupan bisa dimakan ke atas gitu kan sama broker yang ya inilah gitu kan. Ya jadi menurut gue kalau kejadian kayak gini teman-teman ya ini kita anggap sebagai fenomena market lah gitu ya. Tapi memang sebenarnya secara kinerja imasnya memang bagus sudah nih, kinerja udah bagus, ditambah gimmick bukan gimmick lah, ditambah berita-berita story kan Jok, ya kan Mercedes, mobil listrik ya, it's a combination. Tapi kalau lu tanya gue apakah nggak semua sentimen itu bikin bikin naik sampai 21 hari ya, gue rasa ada hal yang lain yang mungkin kita nggak tahu kenapa dia bisa hijau sampai 21 hari gitu. Benar. Yang naik ini lucu ya. Ya bukan emas benar. itu benar. Ya naik ternyata emas bukan. Ini. Kalau teman-teman lihat juga sebenarnya kayak tadi kan mungkin beberapa saham tuh pasti lumayan bagus ya. Ada aja yang outstanding kayak Imas, Hill gitu ya. Konsisten lah, maksudnya dia bisa lumayan midterm kan, bukan yang kayak IPO 2-3 hari kabur gitu. Nah, cuman memang kecenderungannya kalau kita lihat 10-20 tahun terakhir, Mei itu memang agak potensi untuk koreksi ya gitu. Karena kan sempat awal tahun naik juga. Nah, fenomena ini kalau kita lihat sebenarnya ini justru bisa teman-teman manfaatin untuk beli sih, terutama mungkin kalau yang related ke IHSG ya lebih yang ke agak big cap ya. Nah, nanti timelinenya di Agustus itu dia naik lagi tuh sampai Agustus. Nah, September itu turun lagi tuh, ada momen turunan lagi. Bisa aja balik ke titik level di Mei lagi, bisa sampai sedalam itu atau enggak gitu ya. Ini kan kita sekarang level 67, 69 masih aja bolak-balik di situ. Yang kebayang kan range-nya masih di sana. Nah, kalau nanti September turun lagi, ya Oktober, November, Desember naik lagi sampai Januari. Jadi ya cycle gedenya mungkin kayak gitu. Mei agak koreksi turun, Agustus bisa naik, September koreksi lagi karena kan udah sempat naik dulu gitu ya, 2-3 bulan. Nanti Desember naik lagi, Januari, Februari koreksi lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ada yang mungkin panik atau khawatir, sebenarnya ini fenomena yang terjadi 20 tahun terakhir kali, kurang lebih kayak begitu. Cuma
Sekarang tinggal barang apa dan berapa besar turunnya, naiknya, ya seperti gitu ya Bill ya. Sebenarnya fenomenanya udah kira-kira. Nah, oh ya, maksudnya lama amat Agustus ya. Memang itu fenomena setahunnya lah. Cuman kan di tengah-tengah itu bisa Iya, tapi ya benar. Jadi ya sebenarnya nggak ada patokan khusus juga ya teman-teman, itu kan pattern, history seperti itu. Tapi ya kadang-kadang bisa aja apa terjadi tidak sesuai histori. Contoh Desember selalu hijau 20 tahun terakhir. Tahun kemarin ya kan kita kena prank semua kan, Desembernya malah merah kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus, kita kan hanya melihat probability itu seperti apa gitu kan. Kalau kita udah tahu pasti ya teman-teman ya apa udah apa ini kan nggak usah belajar apa ngeliatin apa-apa gitu loh. Ya, oke. Nah, ini untuk penutup Bill, mungkin Stepanus nanya Cars. Gimana Cars? Apakah ada update? Dia kan since otomotif juga gitu. Jadi seharusnya labanya juga quite good ya kalau dilihat. Cuman harganya agak masih cenderung lumayan nih di area-area bawah 80 awal kan. Ini good chance untuk buy atau gimana Bill? Nah, pokoknya kalau Cars sih fundamentally improving lah ya Jok ya, lu bisa lihat itu dari laporan keuangan apa improving gitu kan, ditambah rumor sana rumor sini yang teman-teman mungkin udah sering baca dari tahun lalu gitu kan, oh mau ada ini mau ada itu gitu kan. Tapi sementara saham ini sebenarnya lebih cocok untuk trading dulu ya Jok ya, setiap 78 80 lu beli gitu kan, nanti 87 90-an jual, udah sementara di tradingin dulu aja teman-teman sampai nanti ketemu katalisnya muncul nih yang ditunggu-tunggu orang, nah baru deh habis itu ride the wave gitu.